Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita bersyukur karena kita hari ini dapat kembali membaca, merenungkan, dan mendiskusikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan bahas, kelanjutan dari pembelajaran kita pada video sebelumnya, dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ayat yang ke-17, di mana tujuan Rasul Paulus diutus oleh Tuhan ialah untuk memberitakan Injil. Injil yang diberitakan adalah mengenai salib Kristus. Dan itulah yang perlu kita gumulkan dan renungkan, supaya kita menyadari identitas kita sebagai orang percaya. Identitas kita sebagai jemaat Allah, identitas kita di tengah-tengah pluralitas kepercayaan, keanekaragaman budaya, keanekaragaman gaya hidup. Kita perlu memahami identitas kita yang sesungguhnya dan bagaimana kita mengalami suatu kehidupan yang baru oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, kebangkitannya, hidup yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kita bersyukur karena anugerah Allah Bapa kita meneguhkan iman kita dan menguatkan kita sebagai anak-anaknya di tengah zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di ayat 18, penegasan Rasul Paulus tentang salib Kristus. Dikatakan suatu pemberitaan yang benar-benar menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Berita Injil Yesus Kristus bukanlah berita gampangan, bukanlah berita murahan, bukanlah berita yang sekedar disampaikan dengan kata-kata kosong dan sia-sia. Rasul Paulus memberikan penegasan yang mendasar dan menempelak setiap orang yang meremehkan, melecehkan berita salib Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam ayat-ayat yang akan kita kupas pengertiannya, di sini dituliskan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Begitu berani dan begitu lugas, vulgar, apa adanya, Rasul Paulus menegaskan berita salib Kristus ketika diketahui, didengar, dipahami oleh orang-orang yang akan binasa, yang sedang berjalan menuju kepada penghukuman kekal, mereka
sedang berada dalam penghukuman Allah selama hidup di bumi, mereka mengetahui akan salib Kristus. Bagi mereka yang seperti itu, mereka menganggap bahwa percaya, meyakini, dan menaruh harapan kepada salib Kristus adalah kebodohan. Ini adalah sesuatu yang kontroversial. Mengapa? Karena memang hanya di dalam salib Kristus ada pengampunan, ada belas kasihan, ada substitusi orang berdosa digantikan oleh Kristus. Orang berdosa yang harusnya dihukum oleh Allah menerima suatu keadaan yang baru, yaitu dibenarkan di dalam kebenaran Kristus. Dan bagi orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan dan berada dalam penghukuman, mereka menganggap keyakinan itu kebodohan. Tentunya ini perlu kita pikirkan kembali, mengapa mereka menganggap itu suatu kebodohan. Karena ketika mereka melihat salib, mereka menilai itu adalah penghukuman atas kejahatan, atas kesalahan seseorang. Salib juga menggambarkan adanya ketidakditerimanya seseorang di langit dan di bumi. Ketidakterimanya orang yang disalib itu di dalam kemanusiaan. Jadi ketika seseorang itu pada posisi di atas kayu salib, orang itu bukan hanya terbuang dan tersingkir, berada di dalam penghukuman. Jadi bagaimana mungkin mereka percaya akan Kristus yang disalibkan itu? Itu adalah natural, alamiah, dan wajar saja mereka tidak mempercayai. Tetapi ketika kita mempercayai apa yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib, dengan 7 perkataan yang memiliki otoritas, pengampunan, belas kasihan, rehabilitasi, hubungan, dan penyerahan nyawanya untuk menebus kita umatnya, di situ kita baru sadar, baru paham apa artinya salib Kristus. Tentu salib Kristus berbeda dengan salib para penjahat. Salib yang memang dijatuhkan hukuman itu atas mereka karena kejahatan mereka. Tetapi salib Kristus adalah Kristus yang disalibkan, dinyatakan bersalah, dan menanggung kesalahan, bukan dosanya, bukan kesalahan masa lalunya, atau kesalahan terhadap siapapun dan apapun, tetapi dia menanggung hukuman karena kesalahan umatnya, kesalahan kita. Ini yang disebut dengan substitusi. Dan di dalam substitusi itu ada pendamaian, di mana murka Allah dinyatakan terhadap Kristus yang menanggung dosa kita, umatnya, dan kita menikmati, mengalami kebenaran Kristus, dan di hadapan Allah yang murka karena dosa itu, kita dibenarkan. Pembenaran itulah yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah, menjadikan kita anak-anak Allah, dan kita umatnya memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Nah, dasar seperti inilah yang diletakkan di dalam diri orang-orang pilihan. Orang-orang yang menuju kepada kehidupan. Sedangkan orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, kematian, hukuman kekal, mereka menganggap itu kebodohan. Itu sebabnya Tuhan memberikan pengertian lagi kepada Rasul Paulus dan tentunya kepada kita. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Mengapa? Karena di dalamnya ada pengampunan. Di dalamnya ada pendamaian, ada rekonsiliasi. Di dalamnya ada harapan hidup yang diberkati, disertai oleh Tuhan. Dan ini hal yang sangat menguatkan setiap orang. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Di mana Kristus mati? Di atas kayu salib. Jadi ketika kita masih berdosa, dalam situasi dan kondisi yang belum sempurna dalam menikmati hidup ini, walaupun kita sudah dibenarkan, ketika kita berdosa, ketika itu Kristus sudah mati bagi kita. Dalam pengertian ini, kuasa salib Kristus yang adalah kekuatan Allah bersifat present, kekal selamanya.
bukan hanya berada di dalam satu sejarah, tetapi berada di dalam sepanjang sejarah. Baik sejarah alam, sejarah bumi ini, sejarah umat manusia, terlebih khusus sejarah penebusan yang dikerjakan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, argumentasi dari Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang menyangka bahwa salib Kristus itu adalah kebodohan, mereka yang sedang dalam kondisi menuju kebinasaan, dikatakan karena memang ada tertulis, Allah yang membinasakan hikmat orang berhikmat, dan Allah yang melenyapkan kearifan orang bijak. Kemampuan berpikir kita itu terbatas. Dan cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh pengalaman kita, pengamatan indrawi kita, intuisi kita, bahkan segala persoalan yang berkaitan dengan lingkungan di mana kita berada. Dalam situasi seperti itu ada keterbatasan. Keterbatasan karena waktu, keterbatasan karena kita sendiri pun terbatas, keterbatasan karena apa yang ada di alam semesta ini begitu limpah, kompleks, rumit, dan detail, satu entitas demi satu entitas, satu makhluk demi satu makhluk, yang seluruhnya di dalam satu sistem kehidupan yang tak terjangkau sepenuhnya oleh pikiran manusia, terlebih khusus oleh orang-orang yang merasa diri berhikmat, bijaksana. Tetapi faktanya manusia tidak mampu mengetahui keseluruhan dari yang ada dan tidak mampu memahami sedalam-dalamnya apa yang diamati, apa yang dirasakan dalam pengalaman hidupnya, karena faktanya kita terbatas. Dan Tuhanlah yang mematahkan rasionalitas manusia itu dengan pembatasan-pembatasan baik hukum alam yang Tuhan tanamkan di tiap-tiap entitas dalam satu sistem kehidupan, hukum moral yang menggerakkan kita memahami apa itu kebaikan, dan hukum ilahi yang memberikan kepada kita pengertian bahwa ada yang berotoritas, yang berdaulat, yang memberikan arah atas segala yang ada. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika Rasul Paulus mengutip ayat ini dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 14, ini untuk memberikan teguran dan sekaligus koreksi atas orang-orang yang berhikmat dan bijak yang selama ini menjadi sandaran manusia. Sekali lagi, tiap-tiap kita punya kemampuan berpikir, punya kemampuan mengamat-amati semesta alam bumi dan segala isinya di sekitar hidupnya, punya kemampuan mengobservasi dan menemukan kebenaran, tetapi terbatas. Ini hal penting. Dan kalau kita ingin memahami itu dengan cara seperti itu, secara objektif logis, lalu kita bandingkan dengan pemahaman kita, pengamatan kita dengan Kristus yang disalibkan, maka ada gap di sana. Yang satu mengenal kebenaran dari alam berdasarkan pemikiran manusia, yang satu mengenal pembenaran, keselamatan, pengampunan yang berasal dari Allah dalam anugerahnya yang dipresentasikan Kristus di atas kayu salib. Inilah kesulitan dan gap antara apa yang dipikirkan, dialami, dirasakan oleh orang-orang berhikmat dan bijak dengan apa yang kita yakini sebagai prinsip kebenaran yang tentunya melampaui rasio yang disebut supra-rational understanding. Dengan pengertian seperti itu, kita tahu benar ketika Paulus mengatakan bahwa Allah membinasakan hikmat orang berhikmat, Allah melenyapkan kearifan orang bijak. Lalu ada 4 pertanyaan yang bersifat retorika, yang bersifat dialog dan bersifat deduktif, didikan bagi yang mendengarkan, khususnya bagi jemaat di Korintus. Pertanyaan pertama, di manakah orang yang berhikmat? Ini ditujukan kepada orang-orang Greka, orang-orang Yunani, yang selalu mencari apa itu kebajikan, apa itu benar, mengamat-amati alam semesta, mengamat-amati kehidupan di bumi ini, mengamat-amati dirinya, lalu menuliskannya, menyusun kata-kata yang menunjukkan apa dan bagaimana kondisi dari situasi yang ada. Dan di mana mereka? Kata Paulus. Kenapa? Mengapa mereka bisa mengerti itu dan bisa menuliskan itu, mempercakapkan itu, tetapi ketika berbicara tentang salib Kristus,
mereka dibutakan. Karena itu melampaui rasio. Tetapi dapat dimengerti oleh rasio. Itulah salib Kristus. Pertanyaan kedua, Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersifat Judaisme, di mana ahli Taurat? Ahli Taurat ahli yang mampu memahami tentang prinsip dasar firman Tuhan dari kitab-kitab Musa, kitab-kitab sejarah para nabi, dan Mazmur, dan puisi. Tentu dari penelusuran itu seharusnya mereka menemukan benang merah mengenai kehadiran Mesias, mengenai Mesias yang menderita untuk umatnya agar umatnya memperoleh keselamatan, penebusan, dan menikmati hidup kekal. Tetapi kenyataannya, legalisme mereka, ritual keagamaan mereka, dan segala upaya keagamaan mereka itu bersifat antroposentris, hanya berpusat pada diri, sehingga mereka tidak melihat melampaui diri, beyond antropo. Artinya mereka harusnya memandang kepada Allah yang mengaruniakan firman. Bukan memandang kepada diri, karena memandang kepada diri, mereka tidak menemukan itu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 5, ayat 38, 39, 40. Bahwa ahli-ahli Taurat itu pandai, piawai, mengerti tentang itu. Tetapi mereka tidak datang kepada Kristus. Mereka hanya mengamat-amati firman, huruf-huruf itu, kata-kata itu, menafsirkannya menurut kemauannya sendiri. Ritual-ritual, tetapi Tuhan tidak menyatakan pencerahan dari apa yang dinyatakannya. Mengapa? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka mengandalkan akal, pikiran, atau pengalaman mereka sendiri. Pertanyaan ketiga, di manakah pembantah dari dunia ini? Jadi begitu banyak orang membantah, memberikan pendapat pemikiran mengenai salib Kristus. Oh, harusnya seperti ini dan seperti itu. Bukankah Mesias harusnya bisa menang secara politis? Bukankah kalau dia seorang raja, dia punya prajurit, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, punya tentara? Mereka mencoba merasionalitaskan konstruksi salib menurut perspektif mereka, tetapi mereka lupa mendefinisikan kembali salib menurut Allah, menurut Kristus. Jadi ketika kita melihat salib, kita tahu ada orang-orang yang akan meredefinisi salib menurut siapa? Menurut orang Yahudi, orang Yunani, atau orang dunia. Sehingga mereka berbantah-bantahan mencari pembenaran. Tetapi salib Kristus tegak berdiri, menyatakan Kristus sudah mati bagi umatnya. Kristus menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menikmati hidup yang baru, hidup yang kekal. Selanjutnya dikatakan pertanyaan yang keempat, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Iya, dunia tidak sanggup memahami tentang rahasia Allah. Rahasia yang sungguh-sungguh dinyatakan Allah bagi tiap-tiap orang pilihannya. Sangat-sangat rahasia dan secara vulgar dipertontonkan, dijelaskan, tetapi dibutakan. Mengapa? Karena Tuhan tidak mengaruniakan iman. Karena Tuhan tidak mengaruniakan keyakinan itu. Karena Tuhan tidak membuka mata hati mereka untuk menyaksikan rahasia yang Tuhan nyatakan, yang tersimpan dari mulai kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden sampai ada kehadirannya Kristus di atas kayu salib. Kepala ular diremukkan oleh anak yang tunggal itu. Dan anak yang tunggal itu tumitnya dihancurkan. Tetapi kembali dibangkitkan, bangkit dari kematian. Rahasia ini tersimpan satu ayat dalam Kejadian 3 ayat 15. Tetapi rahasia ini menjadi rahasia yang tidak mudah dimengerti oleh orang dunia karena Tuhan tidak mengaruniakan anugerahnya atas orang tersebut. Jadi kita, jemaat Tuhan, orang-orang Korintus, kata Paulus, berbahagia. Seharusnya bersyukur karena sudah mendapatkan rahasia Tuhan. Menerima apa yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan. Mengapa bergontok-gontokan? Mengapa terpecah belah oleh karena keinginan daging, oleh karena kepiawaian seseorang, oleh karena pengalaman dari orang-orang tertentu? Bukankah kita sudah menerima rahasia Tuhan yang sangat luar biasa ini? Dengan harta rohani yang bersifat kekal ini, rahasia Tuhan dinyatakan kepada kita. Bukankah kita harusnya bersukacita, bergembira, menikmati rahasia ini, di mana orang bijak sekalipun, orang berhikmat sekalipun
tidak dapat mengalami suatu kekuatan Allah di dalam salib Kristus. Di ayat 21, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan. Tidak berkenan, Allah tidak berkenan menyelamatkan orang-orang yang berhikmat. Dan mereka tidak mengenal Allah. Dengan hikmat dunia, dengan cara-cara dunia, manusia tidak mungkin mengenal Allah yang sejati. Ketika kita bicara mengenal Allah yang sejati dan kita percaya, itu karena pertama Allah menyatakan dirinya. Kita tidak bisa mengenal seseorang, mengenal apapun yang mungkin ada di luar kita, kalau ia tidak ada dan tidak menyatakan dirinya. Karena ia sudah menyatakan dirinya dan ada di hadapan kita, dan betul-betul berelasi dengan kita, maka kita kenal. Maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin orang dunia bisa sayang, bisa cinta, bisa menghormati salib Kristus? Karena mereka memang tidak kenal. Mereka bisa tahu. Mereka tahu berdasarkan perspektif mereka. Mereka tahu berdasarkan cara berpikir mereka. Mereka tahu menurut pengalaman mereka. Mereka tahu menurut pengamatan indrawi mereka. Tapi mereka tidak tahu berdasarkan rahasia Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa mereka berkenan menyelamatkan kita. Yang dianggap bodoh. Dianggap bodoh, dikira kita itu tidak berpikir. Berpikir Bapak Ibu. Saya percaya kepada Kristus. Dan saya menggunakan pikiran saya dan mengisi iman kepercayaan saya dengan berpikir. Berpikir membuktikan saya sudah percaya. Percaya mendahului pikiran saya, dan pikiran saya memimpin iman saya untuk semakin percaya. Jadi bagaimana saya bisa percaya? Karena saya mengetahui. Bagaimana saya bisa mengetahui dan percaya? Karena saya menggunakan pikiran. Nah, bagaimana pikiran saya itu menjadi pembuktian pembenaran? Itu karena Roh Kudus memberikan pencerahan, Bapa menganugerahkan iman itu, dan Kristus mencerahkan pikiran kita, sehingga saya percaya. Jadi kalau ada orang percaya tidak menggunakan pikiran, itu namanya orang yang belum beriman. Kalau ada orang yang beriman, tapi dia tidak mengoptimalkan pikirannya untuk mengamat-amati, untuk mengalami pengalaman indrawi, untuk menggunakan intuisinya di bawah otoritas kebenaran Allah, maka orang tersebut bukan orang beriman. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang-orang yang menggunakan akal budi sebagai otoritas tertinggi, mengamat-amati semua peristiwa yang ada di atas kayu salib dengan kemampuan berpikir dan perspektif dirinya sendiri, maka orang itu tidak akan mengenal Allah. Ini adalah sesuatu rahasia penting yang perlu kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, berapa lama, berapa banyak sudah kita pikirkan tentang salib Kristus? Jangan-jangan hanya tanda salib vertikal, hubungan, dan horizontal, hubungan. Lalu titik tengahnya adalah Kristus. Itu ada benarnya. Tetapi tidak berhenti di sana. Mengapa salib itu berbeda dengan salib kanan kiri Yesus? Salib yang kanan, bisa saya katakan demikian, adalah salib dari orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Salib yang kiri adalah salib dari orang-orang yang selamanya memberontak kepada Tuhan. Berbeda dengan salib Kristus. Salib Kristus adalah salib yang menyelamatkan orang pilihan, sekaligus salib Kristus adalah salib yang menghakimi dan menghukum orang-orang yang memberontak kepada Allah. Nah, ini prinsip dasar. Jadi bukan hanya bicara vertikal dan horizontal, tetapi bicara tentang siapa yang disalibkan. Jadi kalau ada orang yang berkata di atas kayu salib itu ada kuasa kegelapan, ada roh jahat, itu pasti orang-orang yang tidak mengenal. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Nah, kalau Tuhan tidak berkenan, Allah tidak berkenan, kemampuan apapun yang diupayakan manusia pasti buntu dan tidak berdampak apa-apa. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan bukan mengherankan kita lagi seharusnya. Tentu kita bersyukur karena pemberitaan Injil, bagi mereka itu kita orang bodoh, bagi kita menilai mereka lah yang tidak berhikmat dan tidak memahami hidup yang benar. Di ayat 22 dikatakan orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, tandanya apa? Tandanya harusnya bisa penuh kuasa dong. Tiba-tiba muncul suatu upaya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Seperti penjahat di sebelah kirinya, kira-kira begitu tanggapan saya. Dia mengatakan kalau engkau Mesias, anak Allah, turunlah. Turunkan juga kami. Dia minta tanda. Banyak orang minta tanda kepada Tuhan, tapi lupa Tuhannya.
Banyak orang menganggap saya perlu mukjizat, saya perlu kesembuhan, saya perlu rezeki, saya perlu ini, itu. Tapi lupa Tuhannya. 10 orang kusta disembuhkan Kristus, 9-nya lupa kepada Tuhan. Hanya 1 orang Samaria itu yang ikut Tuhan. Banyak orang minta kesembuhan seperti Raja Hizkia sembuh, disembuhkan Tuhan. Tapi 15 tahun setelah disembuhkan, dia lupa akan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sudah berapa banyak diberkati Tuhan? Berapa banyak juga kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan lupa. Kita harus bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Engkau akan kagum oleh kasih-Nya. Ini penting. Tanda itu sebentar saja, dan hikmat itu begitu saja lewat, tetapi salib Kristus selama-lamanya untuk selama-lamanya. Bagi orang Yahudi, jadi batu sandungan. Bagi orang Yahudi itu dianggap suatu kebodohan. Tetapi bagi kita, bukan batu sandungan, bukan satu kebodohan, seperti orang Yunani katakan, tidak. Kita adalah orang-orang cerdas yang melampaui kecerdasan orang-orang dunia. Karena kita bukan hanya memandang dan menyaksikan kemampuan berpikir kita, tapi kita masuk ke dalam kesatuan pikiran Allah. Nah, ini penting. Kita mempersatukan diri kita oleh karena Kristus yang mempersatukan, lalu kita sehati sepikir dengan pikiran Allah. Kita sehati seperasaan dengan perasaan Allah. Dengan demikian kita lebih cerdas dari orang cerdas di bumi ini. Karena mereka hanya mengamat-amati, lalu dapat rumusan, lalu dapat pengertian, dan hanya berhenti di situ. Hanya berhenti di sana. Tapi kita beyond, tidak berhenti di sini. Ada hidup yang baru nantinya. Ada suatu progresif pengertian mengenal Allah yang memberi hidup. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Benar. Kristus kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata kekuatannya. Tidak berhenti di atas kayu salib. Karena di sana ada pengampunan. Di sana ada belas kasihan. Di sana ada pendamaian. Di sana ada rekonsiliasi. Di sana ada pertukaran. Tetapi juga di sana ada satu janji bahwa Kristus akan datang kedua kali. Siapa yang mengatakan penjahat yang di sebelah kanan itu? Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Keyakinan itu muncul dari mana? Dari hikmat surgawi, bukan dari hikmat dunia. Dan perkataan Tuhan hari ini juga, engkau bersamaku di Firdaus. Itu kekuatan siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Kristus menyatakan melampaui ruang dan waktu saat itu. Dan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Inilah kekuatan dan hikmat di atas kayu salib. Hikmat Kristus dinyatakan di sana. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Puji Tuhan. Ini yang harus kita syukuri. Kita ini memang menurut dunia ukurannya bodoh. Kita ini dianggap orang yang lemah. Tetapi ingat, kelemahan kita itu lebih kuat dan kebodohan kita lebih berhikmat daripada orang-orang kuat dan orang-orang bodoh. Orang-orang berhikmat. Mengapa? Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, hal-hal apa yang kita sudah dengarkan hari ini menolong Bapak Ibu Saudara merenungkan kembali salib Kristus. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena salib-Mu mulia. Kekuatan, hikmat, dan pertolongan-Mu menyertai setiap kami. Siapapun yang mendengarkan renungan ini, Engkau jamah, Engkau berikan teguran, Engkau berikan damai sejahtera. Supaya kami menikmati salib-Mu yang mulia itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu, Saudara membagikan renungan singkat ini kepada banyak orang lagi, dan jangan lupa untuk subscribe video ini supaya bertambah-tambah berkat rohani untuk banyak orang dimanapun berada, di segala tempat, di segala zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.